Keesokan harinya, ternyata Tuan Seo telah memberhentikan Ng dari jabatannya sebagai direktur. Hal ini jelas tak lepas dari kejadian saat makan siang kemarin. Namun Ng mengabaikan perintah ayahnya itu, karena hari ini dia sudah terlanjur membuat janji dengan banyak klien. Ng sangat kecewa karena dirinya tak diizinkan untuk mengikuti meeting pada hari itu. Karena Ng terus berteriak, akhirnya Min Yong mempersilakannya untuk masuk, sedangkan Tuan Seo terlihat sangat menahan amarahnya. Meeting tersebut ternyata membahas kekurangan dana atas rencana Taesan untuk membeli sebuah perusahaan yang digadang-gadang bisa membawa Taesan sebagai perusahaan elektronik terbesar di Asia Tenggara. Jumlah dana yang dibutuhkan ternyata sangat banyak dan saat ini tak ada aset yang bisa dijual untuk menutup kekurangan itu. 인수 자금 마련할 수 있는 방법, 제가 책임지고 찾아볼 테니까. Ng mengusulkan agar menunda rencana pembelian itu dengan alasan penghematan, namun usulannya ditolak mentah-mentah oleh Tuan Seo. Min Yong pun mengusulkan untuk menjual sebuah aset yang sudah lama terbengkalai, yakni sebuah resort yang dibangun dan didesain oleh mendiang ibu Ng. Bahkan saat ini sudah ada perusahaan besar Amerika dikabarkan bersedia membelinya dengan harga tinggi. Mendengar hal itu, Ng sangat keberatan. Ia berjanji akan mencari sumber dana lain asalkan tidak mengotak-atik resort tersebut. 아무리 리조트 매각은 안 됩니다. 거기는 Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Jae Hui, karena Tuan Seo melibatkannya sebagai penanggung jawab kesepakatan jual beli resort tersebut. Min Yong pun sangat bersemangat, karena dirinya ditugaskan untuk membantu Jae Hui ke Jepang, di mana resort tersebut berada. Scene kemudian berpindah pada Maru yang sedang membuka sebuah kotak yang berisi barang-barang lama semasa ia masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah fotonya bersama dengan Jae Hui. Hal itu membuat hatinya semakin sakit, mengapa hubungannya dengan Jae Hui harus berakhir dengan kebencian. Melihat keadaan kakaknya, Choco pun ikut prihatin. Karena ia tahu, sebenarnya selama ini ada beberapa wanita cantik sering mengajak Maru berkencan, namun Maru selalu menghindarinya. Sepertinya, kakaknya itu belum juga bisa move on dari Jae Hui. Choco pun menanyakan tentang hubungan kakaknya dengan wanita yang ia bawa ke dermaga tempo hari. Maru berkata bahwa dia hanya sebatas teman saja. Ternyata hari itu Ng terbang ke Jepang untuk menyusul Jae Hui dan tim yang akan melakukan penjualan resort. Setelah sampai di sana, ia menelepon Maru untuk mencurahkan perasaannya. Saat ini, Ng sangat gelisah karena resort yang banyak menyimpan kenangan bersama sang ibu itu akan dijual. Ia mengatakan pada Maru bahwa hidupnya kini sedang berantakan, karena kemungkinan besar, ayahnya akan mengusirnya dari rumah jika dirinya ketahuan berusaha menghalangi penjualan resort. Maru pun berkata bahwa pintu rumahnya selalu terbuka lebar untuk Ng, kapanpun Ng akan datang menginap. Ng sangat berharap agar Maru menyusulnya ke resort, karena saat ini, hanya Maru seorang yang mendukungnya. Pembicaraan itu terhenti saat Jae Hui tiba-tiba menghampirinya. Ng mengatakan pada Jae Hui, agar membatalkan penjualan resort tersebut, karena dirinya akan menemukan cara untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan Taesan. Namun Jae Hui hanya menanggapi dengan sinis, karena Ng bukanlah tandingannya. Jae Hui akan melakukan segala cara demi tujuannya tercapai dan akan melibas semua orang yang menghalanginya. Ternyata dari tadi telepon Ng masih tersambung dengan Maru, sehingga semua pembicaraan mereka terdengar oleh Maru. Sebelumnya, ternyata Min Yong telah menemui Maru dan mencoba untuk mengintimidasinya. Min Yong mengingatkan Maru, jika usahanya melawan Jae Hui akan sia-sia. Karena wanita itu dikelilingi orang yang sangat berkuasa. Semua tindakan bodoh Maru, akan membuat dirinya menderita. It's really good to see you, Richard. Sementara itu, Jae Hui sedang menyambut tamu dari Amerika yang akan membeli resort milik ibu Ng. Sambutan hangat diberikan dan mempersilahkan tamunya untuk beristirahat dahulu sebelum melakukan pembicaraan bisnis. Kemudian terlihat Maru menaiki taksi, dan ia segera mencari keberadaan Ng untuk memberinya dukungan moral. Tapi karena mengetahui Ng sedang sibuk di kamar pribadi, Maru pun mengurungkan niat untuk menemuinya dan hanya menunggu di luar ruangan. Sementara itu, Ng masih menganalisa perusahaan mana yang bisa menghasilkan uang untuknya dalam waktu dekat. Namun setelah berjam-jam menghitung nilai investasi, belum juga ada solusinya, hingga ia pun keluar kamar untuk mencari udara segar.
Tanpa disadari Engi, ternyata Maru sedang mengamatinya dari kejauhan. Engi terlihat sangat kelelahan hingga ketiduran di rerumputan. Dengan diam-diam, Maru masuk ke ruangannya untuk mengecek sebenarnya apa yang membuat Engi begitu stres. Setelah melihat data dan berkasnya, Maru kemudian menghubungi Jaegil, karena ia adalah sarjana akuntansi. Dari situ Maru mendapatkan fakta yang mencengangkan, bahwa ada sebuah anak perusahaan Taesan yang bergerak di bidang penambangan emas dan mempunyai progres investasi yang sangat baik. Keesokan harinya, Maru menemui Engi dan ia pun sangat senang karena ternyata Maru menyusulnya ke Jepang. 그만큼 잤음, 그만 일어나시죠. Kemudian Maru mulai menyampaikan hasil investigasi dan analisanya terhadap masalah keuangan yang sedang dialami grup Taesan. Engi pun terheran-heran dengan apa yang disampaikan oleh Maru. 어떻게? 주명전자 인수자금 마이너스 355만. Ia tak menyangka bahwa Maru memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menganalisa keuntungan 못 perusahaan. 이기면 돌아올 생각도 Tak 하지 마요. menyia-nyiakan waktu, Engi langsung menelepon Min Yong agar membatalkan jual beli resort itu, karena ia sudah menemukan cara untuk mendapatkan uang. 그러니까 진행하던 모든 일 올스톱 시키고 기다리라고 전해주세요. Akan tetapi Jaehui tak menanggapi Engi, ia pun tetap melanjutkan penandatanganan perjanjian jual beli itu. Ia tak ingin Engi mempunyai peran lagi di grup Taesan, dan ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan pada Tuan Seo jika dirinya bisa diandalkan. Proses penandatanganan itu akhirnya tetap dilakukan saat Engi dalam perjalanan. Setelah sampai, Engi pun marah karena Min Yong justru mengabaikan perintahnya. 역겨워서 토할 것 같아. Kemudian Engi pun menyobek kertas perjanjian dan berkata, jika jual beli ini tidak sah dan batal. Mereka semua terkejut dengan apa yang dilakukan Engi. Namun Jaehui mencoba mengendalikan keadaan dengan mengatakan bahwa Engi adalah anaknya, dan ia sedang mengalami masalah dengan pengendalian emosi. She hasn't been mentally stable. Please. Tak ingin rencananya gagal, Jaehui pun melanjutkan penandatanganan ulang. Selanjutnya Jaehui berkata pada Engi, bahwa alasan Tuan Seo menjual resort itu karena ia ingin melupakan semua kenangan bersama ibunya Engi. Saat ini Engi sudah putus asa, ia tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan resort tersebut. Kemudian Maru menelepon Engi untuk menanyakan hasil perjanjian jual beli itu. Engi pun menjelaskan bahwa resort itu sudah terjual. Akan tetapi, ternyata Maru sudah memiliki strategi lain. Ia pun membongkar rahasia grup Rolling yang ingin membeli resort tersebut dengan tujuan menjadikannya sebagai lokasi penelitian bahan kimia, sehingga sudah dipastikan lingkungan sekitar resort akan menolaknya. Dan akhirnya rencana jual beli resort itu pun gagal. Dari sini Engi sadar jika Min Yong kini memihak pada Jaehui. Namun Min Yong mengatakan jika yang ia lakukan semata-mata demi kelangsungan perusahaan. Untuk merayakan keberhasilannya, Maru dan Engi berniat untuk kencan di malam hari. Scene berpindah pada Jaegil. Saat ini ia sedang makan di kafe bersama gebetannya. Namun tak disangka, tiba-tiba ada seorang pria yang memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda. Ternyata Jaegil adalah anak dari pemilik perusahaan besar, dan sampai sini belum diketahui alasannya mengapa ia lebih memilih menumpang di rumah Maru. Ia pun mengingatkan pada orang itu agar mengabaikannya saja jika suatu saat bertemu kembali. Di tempat lain, Tuan Seo sangat marah karena penjualan resort digagalkan sendiri oleh Engi. Ia pun memecat Engi dan mengambil semua fasilitas pribadi, bahkan kartu kreditnya juga dinonaktifkan. Akan tetapi, sebagai seorang ayah, sebenarnya ia tak tega dengan Engi. Tuan Seo pun menyuruh Yonha untuk tetap menjaga Engi sampai kapanpun, bahkan sampai Tuan Seo meninggal. 모든 사람들이 그 녀석을 떠나도 Yonha sangat penasaran dengan sosok yang memeras Jaehui. Ia sebenarnya sudah mendapat foto Maru, namun ia tak tahu kemana lagi harus mencari informasi. Kemudian seorang pelayan mengatakan pada Yonha, bahwa dirinya pernah dititipi sebuah amplop oleh Maru untuk diberikan pada Jaehui. Karena penasaran, Yonha pun melihat CCTV untuk mengecek kebenarannya. Betapa terkejutnya, karena ia juga menemukan rekaman saat Jaehui mencium Min Yong. Kembali ke Jepang, saat ini Engi sangat bahagia karena akan berkencan dengan Maru. Namun sayangnya, Maru justru lupa akan janji itu. Hal tersebut karena Jaehui mengajaknya untuk bertemu di pantai. Ia meminta waktu Maru 10 menit saja, dan selanjutnya tak akan pernah mengganggu hidupnya lagi. 궁금하지 않아?
Setiap ucapan Jaehui, Maru tanggapi dengan sikap dingin karena menganggap apa yang keluar dari mulut Jaehui penuh kepalsuan. Jaehui pun melarang Maru untuk bertemu dengan Engi. Namun Maru tetap tak menghiraukan perkataan Jaehui. 가지마! 은기한테 가지마! Tanpa diduga Jaehui nekat terjun ke laut karena Maru meninggalkannya begitu saja. Tanpa berpikir panjang, Maru melompat dan berhasil menolong Jaehui yang tenggelam. Setelah itu, Maru membawanya kembali ke resort dan menghubungi Minhyong. Jaehui yakin bahwa saat ini Maru masih mencintainya karena pria itu mati-matian berusaha menyelamatkannya. 다시 갈 거야, 내가. Jaehui berjanji akan segera kembali pada Maru, jika semua obsesinya sudah dalam genggaman. Namun Maru mengatakan bahwa ia sangat menyesal karena sudah menyia-nyiakan hidupnya selama ini demi wanita serendah Jaehui. Tiba-tiba Maru tersadar, bahwa dirinya telah membuat janji dengan Engi. Sementara itu, Engi yang sudah berdandan cantik masih setia menunggu kedatangan Maru. Hingga sore menjelang malam, Engi terus menelepon Maru, namun ponsel Maru tak bisa dihubungi, dan Engi pun semakin cemas. Karena terlalu lama menunggu, Engi pun tertidur. Melihatan Engi yang masih setia menunggunya, Maru pun meminta maaf dan saat ini mereka resmi berpacaran. Keesokan harinya, dengan wajah yang ceria, Engi kembali ke Korea. Ia sangat bahagia mengingat kejadian semalam dengan Maru yang begitu romantis. 지금 잡은 누나의 손을 밥이 입으로 들어가 지금? Tapi setibanya di Korea, seperti yang ia duga, Tuan Seo mengusirnya dari rumah, bahkan ia dilarang untuk menginap di Hotel Taesan atau meminta bantuan orang dari Taesan. 바로 압수하고 다 호텔 태산 주머니에서 나온 그 어떤 것도 지금. Engi pun sangat kecewa dengan ayahnya, karena ternyata dengan mudah ayahnya melupakan kenangan bersama mendiang istrinya di resort tersebut. 우리 리조트 거는 제가 살아오면서 한 일 중에 가장 기특하고 현명. Sebagai asisten, Yonah tentu saja tak tega melihat teman sekaligus atasannya tersebut hidup menderita. Ia memberikan kartu kredit dan memohon agar Engi bersabar. Namun Engi menolak bantuan itu, ia hanya mengambil beberapa lembar uang untuk ongkosnya pergi ke rumah Maru. 잘 부탁해. 그냥 나가실 겁니까? 별 수 있나? Setelah mengusir Engi, Tuan Seo merasakan sakit pada jantungnya. Akhirnya Engi pun tiba di rumah Maru, namun saat itu Maru masih bekerja di bar. Kemudian Engi pergi menyusulnya ke sana. 나도 아직. Ternyata di malam itu, bar tempat Maru bekerja sudah di-booking oleh Jaehui, sehingga tak menerima pengunjung lain. Jaehui mendatangi Maru untuk membuktikan bahwa dirinya masih belum bisa melupakan Maru. Jaehui juga meminta Maru agar segera meninggalkan Engi. Setelah mendapat kabar, bahwa Engi sedang menuju ke barnya, Maru justru sengaja membakar api jamburu Jaehui, dan menyuruhnya untuk pulang saja. Akan tetapi hal itu tak membuat Jaehui pergi, ia justru terus merayu Maru. Entah apa tujuannya, Maru malah sempat mengambil foto mereka berdua. Ketika akan sampai di bar, Engi mendapatkan pesan penting dari Yonha, bahwa Jaehui dan Minhyong telah selingkuh. Akhirnya Engi pun membatalkan niatnya untuk menemui Maru. Hari itu, Jaehui dan Maru saling menantang, siapakah yang akan bertahan sampai akhir, apakah Maru dapat menghentikan ambisi Jaehui, ataukah justru Jaehui yang mampu mewujudkan semua keinginannya dan menguasai grup Taesan. Setelah itu, Minhyong menjemput Jaehui untuk kembali pulang. Saat itu Tuan Seo menelepon dan Minhyong menutupi keadaan Jaehui yang sedang mabuk berat. Kedua orang yang berambisi dengan kekuasaan ini pun saling bekerja sama demi kepentingan masing-masing. Jaehui meminta Minhyong agar mengabaikan perasaan cintanya, karena itu justru akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Scene berpindah pada Engi. Ia justru menuduh Yonha mengedit foto Jaehui untuk menjatuhkan reputasinya. Namun Yonha menyangkal karena sampai saat ini ia tak memberitahukan hal ini pada siapapun kecuali Engi. Yonha meminta Engi untuk fokus menyelesaikan masalah serikat buruh dalam 2 hari, agar ia bisa mendapatkan kembali jabatannya. Engi harus secepatnya kembali ke perusahaan karena kesehatan Tuan Seo yang memburuk. Ditambah lagi, saat ini Jaehui semakin terlihat perannya dalam mengatur perusahaan. Jika Engi tak bertindak cepat, maka kemungkinan besar Engi akan tersingkir dari Taesan selamanya. Engi pun menuruti masukan dari Yonha. Dengan sisa uang tabungannya, ia menyetujui semua syarat yang diminta buruh mengenai kenaikan gaji.
Malam itu, NG sedang berada di dekat rumah Maru dalam keadaan mabuk. Dan Maru pun membawanya masuk ke dalam rumah. Kemudian Maru memberikan kabar pada Yonha agar tak usah khawatir karena NG saat ini bersamanya dan ia baik-baik saja. Yonha pun lega karena atasannya itu di tangan kekasihnya yang tak lain adalah Maru. Padahal sampai saat ini, Yonha belum pernah melihat sosok Maru. Keesokan harinya, Yonha baru menyadari jika pria yang memeras Jaehui adalah Kang Maru yang saat ini menjadi pacar NG. Kemudian Yonha pun memberikan berkas-berkas bukti temuannya itu pada NG. Namun saat itu NG belum sempat memeriksanya karena ia mengira itu adalah berkas perjanjian dengan para pekerjanya. Kemudian seorang anak buah Minyong mengirim foto Maru dan Jaehui, saat keduanya masih berkuliah. Entah apa tujuan Minyong, karena sebelumnya ia terlihat melindungi Jaehui, namun kini justru berbalik arah. Sementara itu, Jaehui sibuk dengan persiapan pernikahannya. Ia terlihat bahagia dan percaya diri karena sebentar lagi dirinya akan menjadi Nyonya Seo. Namun keceriaan Jaehui itu tiba-tiba berubah, karena kakaknya yang bernama Jae-sik baru saja keluar dari penjara dan berusaha mencari keberadaannya. Ternyata Jae-sik sudah membuat keributan di rumah Maru dengan menghajar Jaegil untuk meminta nomor telepon adiknya. Maru sangat terburu-buru karena harus menemui Jae-sik yang sudah mengobrak-abrik rumahnya. Ternyata Jae-sik sudah tahu jika Maru pernah dipenjara karena Jaehui yang memperalatnya. Ia pun kini merasa di pihak yang sama dengan Maru dan mengajak Maru untuk membalas dendam. Namun Maru justru mengancam Jae-sik agar tidak menyakiti Jaehui. Sementara itu, dari hasil penyelidikan Yonha, akhirnya NG tahu bahwa orang yang menolongnya di pesawat waktu itu adalah Maru. Yang ternyata telah memiliki hubungan dengan Jaehui sejak puluhan tahun silam. Yonha juga mendapatkan bukti kalau Maru juga pernah dipenjara. Akan tetapi sikap NG sangat mengejutkan Yonha, karena ternyata NG tetap memihak pada Maru. Sebelumnya Yonha mengira, NG akan meninggalkan Maru, bahkan akan mengambil jalur hukum. Selanjutnya Yonha mengingatkan Tuan Seo untuk menepati janjinya untuk mengembalikan jabatan NG sebagai direktur, karena NG sudah menyelesaikan masalah serikat buruh. Akan tetapi, sepertinya Tuan Seo masih enggan kalau NG kembali ke perusahaan. Yonha pun khawatir, karena NG sendiri saat ini lebih fokus pada Maru. Sambil menahan rasa sakit, Tuan Seo meminta Jaehui untuk menjemput putrinya, yang dikabarkan sedang berada di rumah Maru. Sementara itu, NG sedang bersama Maru dan ia sedang dalam keadaan mabuk. NG mengatakan kalau untuk sementara waktu, ia mungkin tidak bisa datang menemui Maru. Meskipun NG tahu kalau Maru telah membohonginya, namun ia tak sanggup untuk membencinya. Karena terlalu mabuk, NG pun pingsan. Di saat bersamaan, Jaehui datang untuk menjemputnya. Tanpa diduga, Jaehui langsung memerintahkan pengawalnya untuk menghajar Maru. Samar-samar NG masih bisa sadar dan mengetahui kalau Jaehui sedang memaksa Maru untuk menandatangani perjanjian, di mana Maru harus melupakan NG, dan harus pindah ke California. Di sana Maru akan mendapatkan sebuah rumah dan peternakan yang sudah dipersiapkan oleh Jaehui. Setelah kejadian itu, Jaegil mengajak Choco untuk liburan. Hal ini dilakukan supaya Choco tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Maru. Namun Choco terus memikirkan Maru dan mulai khawatir kalau kakaknya itu sedang dalam masalah. Sementara itu NG terus gelisah, karena sampai sekarang ia masih belum tahu bagaimana keadaan Maru. Hari ini, Yonha menghadap Tuan Seo. Ia tak sanggup lagi untuk menutupi perselingkuhan Jaehui dan Minyong. Setelah melihat bukti yang ditunjukkan oleh Yonha, Tuan Seo sangat syok. Ia tak menyangka akan dikhianati oleh dua orang yang selama ini sangat ia percaya. Namun Tuan Seo meminta Yonha bersikap biasa saja di depan semua orang, seolah perselingkuhan itu belum ia ketahui sambil menunggu waktu yang tepat untuk memberi pelajaran pada mereka. Kemudian Minyong tiba di kediaman Tuan Seo. Namun ia mendapat informasi kalau Tuan Seo telah memeriksa CCTV. Ia pun merasa bahwa karirnya akan segera habis. Sementara itu, NG masih terus memikirkan Maru.
Ia merasa, Maru tak seperti sedang memanfaatkannya sebagai ajang balas dendam. Justru yang ia rasakan adalah ketulusan cinta dari Maru. Keesokan harinya, Engi sangat kesal karena Jaehui melarangnya pergi bekerja. Jaehui juga mengunci kamar Engi dan menyuruh pengawalnya untuk mengawasinya agar tak keluar dari kamar. Hal ini dilakukan Jaehui agar Engi tak bisa menemui Maru lagi. Engi meyakini, ancaman dan tawaran uang yang Jaehui berikan pada Maru, tak akan diterimanya, karena ia tahu betul seperti apa karakter Maru. Lagi-lagi Jae-sik menelepon Jaehui. Dalam percakapan itu, Jae-sik sempat menceritakan tentang Maru. Jaehui pun langsung menuduh kalau mereka berdua telah bersekongkol untuk mengganggu kehidupannya. Namun Jae-sik mengatakan bahwa dugaan itu salah besar, Maru justru melarangnya untuk mengganggu Jaehui lagi. Pada malam hari, Engi terus memikirkan Maru. Orang yang sudah menyelamatkannya dan memberi kebahagiaan meskipun hanya sesaat. Ia pun nekat melarikan diri melewati balkon dengan menggunakan kain gorden. Melihat wajah Maru yang dipenuhi luka, membuat perasaan Engi semakin hancur. Ia sangat menyesal karena waktu itu telah mengucapkan kalimat perpisahan, namun pada akhirnya Engi tak bisa melupakan Maru karena ia sangat mencintainya. Engi berkata ingin hidup bersama Maru dan tak peduli seberapa besar rintangan yang akan keduanya hadapi. Di tempat lain, ternyata Jaehui menyiapkan makanan untuk Maru dan berencana untuk menjenguk Maru. Sekali lagi, Jaehui pun kembali dibuat cemburu saat melihat Maru dan Engi berpelukan, seolah keduanya sulit dipisahkan. Sebenarnya Maru tahu jika Jaehui datang di malam itu. Namun Maru justru sengaja memeluk Engi dengan erat. Jaehui pun mengurungkan niatnya untuk menemui Maru dan meninggalkan kotak makanan itu di sana. Jaehui pun kaget, ternyata Minhyong sudah berada di sana untuk menjemputnya pulang. Setelah mengobati luka di kaki Engi, Maru kemudian berganti pakaian karena basah kuyup. Dan saat itu, Engi melihat luka lebam di sekujur tubuh Maru akibat dari kejadian pengeroyokan tempo hari. Setelah pulang mencari makanan, ia pun mendapati Engi sedang tidur. Maru melihat pesan yang ditulis Engi pada gambar sebuah pulau, bahwa dirinya ingin pergi ke pulau tersebut. Maru pun teringat dengan Jaehui karena ia juga pernah mengatakan ingin pergi ke pulau itu. Sepertinya Maru mulai merasakan cinta pada Engi. Ia merasakan penyesalan karena niat awalnya mendekati Engi hanya untuk balas dendam pada Jaehui. Berpindah pada Jaegil dan Choco yang masih liburan di villa dekat pantai. Sebenarnya Choco menyimpan rasa suka pada Jaegil, tapi Jaegil selalu menolaknya karena ia sudah menganggap Choco sebagai adiknya sendiri. Maru terlihat semakin membaik, bekas lukanya pun semakin memudar. Saat ini ia berniat membeli pakaian dan sepatu untuk Engi karena mereka akan pergi ke pulau yang diinginkan Engi pada malam itu. Saat di mall, Maru melihat adanya pengumuman jadwal konferensi pers tentang pernikahannya dengan Tuan Seo. Sementara itu, Jaehui ternyata sedang gelisah karena Minhyong memberitahu jika Tuan Seo sudah mengetahui perselingkuhan keduanya. Dalam kepanikan itu, Jaehui ingin memohon ampun pada Tuan Seo, namun Minhyong yakin usaha itu akan sia-sia karena kesalahan keduanya sulit termaafkan. Minhyong menyuruh Jaehui untuk segera meninggalkan rumah dan jangan pernah membahas lagi mengenai warisan, karena Tuan Seo sendiri dikabarkan sudah mengganti surat wasiat atas nama Engi. Jaehui pun semakin panik. Ia tak menyangka, usaha dan pengorbanan yang sudah ia lakukan selama ini harus gagal di tengah jalan. Ia pun nekat mengirim pesan suara pada Maru, seolah dirinya sedang dalam bahaya karena diancam oleh Jae-sik. Sesampainya di rumah, Maru membuka pesan dari Jaehui. Ia pun segera pergi untuk menolong Jaehui, ia terpaksa membatalkan niatnya untuk pergi bersama Engi. Ketika Engi datang, ia pun mengira kalau Maru sedang ada urusan mendadak, karena meninggalkan barang belanjaan di depan pintu. Setelah itu, Maru mengirim pesan agar Engi menunggunya walaupun ia akan pulang terlambat. Beberapa saat kemudian, muncul pesan dari nomor tak dikenal yang memberitahu jika Maru dan Jaehui saat ini sedang berada di sebuah villa pribadi milik Taesan. Setibanya di tempat itu, Maru mulai mencari Jaehui di setiap ruangan.
Maru pun mendapati Jaehui dengan dipenuhi luka lecet dan cakaran di badannya. Hal ini membuat Maru teringat akan awal pertemuannya dulu dengan Jaehui. Namun ternyata hal ini hanyalah akal-akalan Jaehui saja. Karena saat itu, Jae-sik menelepon Maru dan ia berada di luar kota. Maru pun menyadari kalau Jaehui telah dengan sengaja melukai dirinya sendiri untuk menarik simpatinya. Ternyata Engi menyusul Maru ke villa itu. Meskipun Maru mengetahui kelicikan Jaehui, namun ia tetap berusaha mengobati luka Jaehui. Jaehui sadar akan posisinya yang sedang di ujung tanduk, ia pun berharap bisa kembali pada Maru. Jaehui mengatakan bahwa ia sudah siap meninggalkan Tuan Seo demi Maru. Maru hanya mengobati luka Jaehui tanpa mempedulikan semua rayuannya. Maru mengatakan bahwa ini adalah sikap kepedulian yang terakhir darinya untuk Jaehui, karena mulai detik ini, rasa cintanya pada Jaehui benar-benar sudah hilang. Kemudian Maru menyadari, bahwa Engi ternyata telah menyusulnya dan terlihat telah pergi meninggalkan Maru. Sementara itu Jaehui harus menelan kenyataan pahit karena usahanya mengambil hati Maru ternyata sia-sia, karena Maru ternyata lebih memilih Engi. Engi pun akhirnya pergi sendiri ke pulau yang semalam ia bicarakan untuk menenangkan diri. Beberapa kali Yonha menelepon Engi karena kesehatan Tuan Seo yang mulai menurun. Namun Engi mengabaikan panggilan itu. Saat ini Tuan Seo meminta Yonha untuk mempercepat rencana tentang pengesahan surat wasiatnya, yakni penyerahan grup Taesan pada ahli warisnya, Engi. Bersamaan itu, di tempat lain, Minhyong mulai mengemasi barang-barangnya sebelum Tuan Seo mengusirnya. Sementara itu, Jaehui berada di sebuah tempat untuk mengambil dokumen rahasia, yakni dokumen yang berhubungan dengan peristiwa pembunuhan waktu itu. Ternyata orang yang dibunuh oleh Jaehui adalah karyawan Taesan yang baru saja dipecat. Sehingga ia ingin membongkar kebusukan grup Taesan yang sering melakukan korupsi, penipuan, bahkan penggelapan dana. Ia meminta Jaehui yang saat itu masih bekerja sebagai reporter untuk mengungkap rahasia itu ke publik. Namun saat itu Jaehui justru menolaknya. Dan pria itu pun akhirnya tewas di tangan Jaehui karena berusaha melakukan pelecehan. Sejak saat itulah Jaehui menjadi simpanan Tuan Seo. Karena ia telah berjasa menyelamatkan nama baik grup Taesan. Setelah mengetahui Engi pergi ke pulau itu, Maru segera menyusulnya. Ia ingin menjelaskan semuanya pada Engi. Maru merasa kalau Engi sebenarnya sudah mengetahui hubungannya dengan Jaehui. Namun ia penasaran, kenapa selama ini Engi pura-pura tak tahu mengenai hubungannya itu. Maru mengira Engi akan marah karena selama ini hanya dimanfaatkan olehnya. Namun ternyata, Engi justru tak mempermasalahkannya, karena ia sangat mencintai Maru. Engi hanya sedikit kecewa karena Maru masih saja menginginkan Jaehui. Berpindah pada Tuan Seo yang saat itu ada di ruang kerjanya. Melalui sambungan telepon, Yonha melaporkan jika ia sudah melakukan semua perintah Tuan Seo mengenai harta warisan. Tiba-tiba Jaehui masuk ruangannya di saat telepon tersebut masih tersambung. Tuan Seo tampak marah karena Jaehui seharian pergi tanpa izin. Tuan Seo pun kemudian merasakan sakit di dadanya, karena Jaehui menunjukkan bukti-bukti kejahatannya di masa lalu. Jaehui mengancam akan membocorkannya ke publik jika Tuan Seo tak membagi warisan secara adil. Karena ada seorang anak laki-laki yang lahir dari hubungan mereka berdua. Jaehui pun berkata bahwa sebenarnya dirinya memang tak pernah mencintai Tuan Seo. Mendengar hal itu, Tuan Seo pun mengalami serangan jantung. Tak mempedulikan kondisi Tuan Seo, Jaehui justru terus memaksa untuk segera membagi harta warisannya. Saat itu Minhyong juga datang ke ruangan Tuan Seo. Saat Jaehui akan menelepon ambulan, Minhyong justru melarangnya. Ia menjelaskan pada Jaehui, bahwa kematian Tuan Seo akan membawa keuntungan bagi keduanya. Jaehui pun menuruti perkataan Minhyong, karena ia juga harus memikirkan masa depan anaknya. Karena tak mendapatkan pertolongan, akhirnya Tuan Seo pun meninggal. Ternyata dari tadi, Yonha mendengar semua kejadian itu dari panggilan telepon yang masih tersambung. Ia pun kemudian menyampaikan kabar itu pada Engi. Mendengar hal itu, Engi pun bergegas pulang. Namun sungguh di luar dugaan, dalam perjalanan pulang itu ternyata Engi mengalami kecelakaan. Keesokan harinya, grup Taesan mengumumkan berita kematian Tuan Seo.
Di internal perusahaan sendiri, mereka dibuat panik, karena NG, satu-satunya pewaris Taesan, justru menghilang dari rumah sakit setelah kecelakaan itu terjadi. Waktu pun berlalu. Hampir 1 tahun setelah kematian Tuan Seo, NG masih juga belum ditemukan. Bahkan pihak Taesan sudah melakukan pencarian hingga ke luar negeri. Tak ada pilihan lain, akhirnya Jae-hui pun diangkat menjadi CEO Taesan. Dengan bantuan Min Yong, ia mulai membenahi berbagai bisnis yang sempat menurun. Yonha tak mampu berbuat apa-apa. Ia terpaksa menyimpan rahasia Min Yong dan Jae-hui pada hari kematian Tuan Seo, karena ia juga diancam oleh Min Yong. Ternyata, Min Yong adalah saksi kunci jika ayah Yonha adalah penyebab kematian ibu NG dalam tragedi kecelakaan dulu. Yonha pun terpaksa ikut menutupi kejahatan Min Yong karena ayahnya sendiri juga pernah terlibat kejahatan. Meskipun Jae-hui adalah seorang CEO perusahaan, tapi ia mendapat cibiran dari sesama teman sosialitanya. Mereka tahu jika kekuasaan yang Jae-hui dapatkan adalah karena menjadi wanita simpanan Tuan Seo. Mereka mengatakan bahwa Jae-hui harus tahu diri, karena sampai kapanpun ia takkan pernah naik derajat. Ucapan yang begitu menohok itu pun ternyata sering didapatkan Jae-hui, bahkan dari mereka yang mengaku mengenal dekat dengan keluarga NG. Mereka yakin jika suatu saat NG akan kembali. Berpindah pada Jae-gil yang sedang menghadiri acara pemakaman ayahnya. Sampai saat ini ia tetap menolak pulang ke rumahnya. Ia bahkan tak mengambil sepeser pun harta yang diwariskan padanya. Ia memilih saudaranya untuk mengelola semua perusahaannya. Sementara itu, Maru terlihat hidup berkecukupan. Namun uang tersebut ternyata diperolehnya dari hasil menipu. Kini Maru seperti orang yang tanpa perasaan, ia seolah tak peduli berapa banyak orang yang menderita akibat perbuatannya. Jae-gil bahkan sudah lelah untuk menasehatinya.